Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami yang berjudul Born to be Active and Creative. Di podcast kali ini kita kedatangan dua tamu nih. Mari kita sambut Orlando dan Davis. Halo teman-teman. Aku mau tanya nih, kira-kira kesibukan kalian apa aja sih? Kalau aku sih, sekarang aku lagi sibuk sekolah. Terus sorenya aku olahraga. Kalau kesibukan aku, mungkin sama ya kayak Davis. Aku sekarang lagi sibuk sama sekolah, terus sorenya aku langsung ikut les. Sekarang, kalian lagi suka olahraga apa sih? Kalau sekarang, aku lagi suka main basket. Kalau aku sih lagi suka badminton. Lumayan lah bisa bikin badan fit sama furusan. Menurut kalian, aku gemukan gak sih? Padahal aku udah rajin olahraga loh. Kayaknya iya deh. Aku juga lihat kamu gemukan. Mungkin penyebabnya kan olahraga kamu yang kurang tepat. Jadi hasilnya gak maksimal. Bener itu. Bisa jadi olahraga yang kamu lakukan itu kurang tepat. Seharusnya kamu berolahraga dengan runtutan yang lebih efektif, yaitu pemanasan terlebih dahulu. Kamu bisa ngelakuin peregangan dinamis atau statis, kemudian kamu bisa ngelakuin senam irama untuk membakar lemak yang ada di tubuh kamu, karena senam irama ini mengandung banyak gerakan kombinasi, sehingga meningkatkan metabolisme, intensitas kalori, koordinasi, aktivitas otot, dan kardiovaskular. Setelah kamu selesai melakukan senam irama, mungkin kamu bisa melakukan gerakan pendinginan. Nah, gunanya sendiri itu untuk kembalikan tubuh kamu ke fungsi normal setelah penggunaan energi yang intensif. Kamu bisa ngelakuin gerakan latihan pernapasan, relaksasi, atau merendam tubuh di air yang dingin. Sebenarnya, aku itu sering kelaparan setelah olahraga. Jadinya aku jajan batagor deh untuk ngeganjel perut. Emangnya? Kenapa kamu suka banget sama makanan batagor? Ya karena batagor itu enak dan juga murah. Apalagi teksturnya yaitu luarnya garing, dalamnya lembut. Kan batagor terbuat dari aci dan kulit pangsit. Apalagi kalau udah dicampur sama bumbu kacang, kecap, dan saus. Emang sih, makanan yang berasal dari Bandung ini rata-rata emang enak semua. Batagor juga sudah go internasional loh. Banyak orang luar negeri yang suka makan makanan batagor. Kalau aku lihat-lihat sih, semua makanan khas Sunda itu emang enak-enak semua. Contohnya aja kayak seblak sama cimol. Betul banget tuh, Dok. Iya aku tahu. Cuman saran dari aku sih jangan terlalu sering makan batagor. Apalagi kalau sampai berlebihan. Terus gini Par, selain olahraga yang terstruktur dengan baik, kamu juga harus mengkonsumsi makanan yang gizinya seimbang. Makanan yang kamu makan setelah berolahraga seperti batagor, punya kandungan minyak yang tinggi dan juga tepungnya banyak. Nah, kandungan ini yang akhirnya membuat berat badan kamu itu makin bertambah. Lebih baik kamu banyak minum air, dan juga jangan lupa untuk minum vitamin C seperti Oranamin C yang bisa membantu menjaga kondisi tubuh kamu Top. Oh gitu ya. Kamu tahu produk yang kamu sebutin barusan dari mana sih, Dok? Kayaknya aku belum pernah dengar deh. Oh, itu Par. Aku tahu produk barusan dari iklan di TV. Soalnya mereka ngiklanin produknya pakai jingle musik yang menarik, sama ada gerakan yang bikin iklannya jadi lebih unik. Jadi setiap aku dengar jingle dari produk tersebut, aku langsung tahu nih, soalnya nada sama gerakan itu kayak udah pas banget sama produk yang mereka jual. Nah, aku setuju banget sama Orlando. Contohnya sih kayak jingle produk Oranamin C yang pakai musik yang simple. Dan mereka tuh sambil nunjukin produk yang mereka jual. Dan selalu mengulang-ulang nada yang sama. Yang isi liriknya itu Oranamin C. Ditambah dengan instrumen yang asik. Jadi aku setiap dengar iklan itu kayak keinget terus gitu sama produknya. Mereka juga menggunakan aktris loh yang namanya Haruka sebagai pemeran dalam jinglenya. Coba deh kita lihat jinglenya. Oranamin C. Move your body, show me happy. Oranamin C. Oranamin C. Oranamin C. Happy, happy, oishi. Oranamin C. Oranamin C. Oranamin C. Move your body, show me happy. Oranamin C. Oranamin C. Oranamin C. Happy, happy, oishi. Oranamin C. ヘルシー、美味しい、オロナミン C。 Oh alah, aku baru tahu loh. Ternyata penggunaan jingle dengan gerakan yang unik bisa membantu memperkenalkan produk. Pantes saja produk itu melekat di pikiran para pendengar. Ngomong tentang jingle, aku mau tanya sesuatu deh. Menurut kalian, orang yang membuat jingle itu apa sih namanya? Sama sistem pembayarannya gimana? Kalau pembuat jingle itu namanya komposer Dok. Dan menurut aku sih komposer jingle itu bisa dibayar sekali. Tapi ada juga loh yang dibayar dengan memakai kontrak antara kalian perusahaan dengan si komposer. Iya benar, perusahaan harus memberikan royalti ke si komposer.
setiap jingle itu dipakai. Itu termasuk kelebihan loh. Tapi ada juga kekurangannya. Menurut aku sih pendapatan dari komposer itu tidak menentu. Tergantung seberapa sukses jingle yang dia buat. Bisa dibilang komposer itu pekerjaan yang membutuhkan kreativitas yang tinggi. Betul banget, Par. Semua ditentukan oleh portofolio yang dimiliki oleh seorang komposer. Menurut aku, sistem kontrak lebih menguntungkan sih, karena ada jaminan pemasukan. Kalau sistem beli jingle itu, pendapatannya besar, tapi dibayar sekali doang. Iya juga ya. Tapi aku juga mau tanya deh, menurut kalian, boleh gak sih kalau misalkan ada jingle produk yang baru, tapi mirip-mirip dikit gitu sama jingle yang udah ada sebelumnya? Menurut aku sih, kayaknya nggak boleh deh. Soalnya jingle produk itu melindungi hak cipta loh. Nah, iya aku juga setuju. Kita nggak boleh sembarangan tiru jingle produk lain. Dalam pembuatan jingle, kita dituntut membuat karya yang original. Tapi kalian tahu nggak sih konten TikTok yang memakai jingle produk yang sudah diaransemen ulang jadi jedak-jeduk gitu? Iya, aku tahu. Emangnya kenapa, Par? Itu termasuk pelanggaran hak cipta gak sih? Karena kan secara nggak langsung mereka memakai jingle milik orang lain yang sudah diaransemen ulang. Kalau kata aku sih, selagi mereka buat konten yang istilahnya untuk senang-senang, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya mereka buat konten yang bertujuan untuk mencari untung, nah itu tuh baru gak boleh. Kita bisa kena undang-undang hak cipta secara hukum pidana yang diatur di pasal 9 ayat 1, 2, dan 3. Ya juga ya, ternyata jingle produk itu benar-benar ketat peraturannya kalau ingin dipakai oleh orang lain. Sampai ada undang-undangnya gitu. Iya Per, soalnya gak segampang itu buat bikin jingle sebuah produk. Jadinya perlindungan hak ciptanya juga harus ketat. Nah iya, aku juga setuju tuh. Oke deh kalau gitu teman-teman, kita selesaikan perbincangan kita sampai sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye. Bye semuanya, terima kasih. Terima kasih, bye.